Hari Rabu Abu menandai masa Prapaskah yang berlangsung selama 40 hari atau 6 minggu. Inilah masa pergumulan, penuh tantangan dan godaan, sekaligus masa penyesalan dan pertobatan. Kita membutuhkan kekuatan iman dan spiritualitas yang murni untuk menjalaninya karena kita fana, rapuh dan lemah. Kita hanya debu. Oleh karena itu, mari tunduk dalam kerendahan hati di hadapan Allah, serta memohon rahmat dan kuasa-Nya untuk menguatkan kita, sehingga kita tabah melangkah dengan meneladani Kristus di saat masa-masa derita dan sengsaranya, untuk terus menjalani sambil memikul salib sampai tiba di hari kemenangan, yaitu Paskah. Jemaat Tuhan, terimalah salam. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagimu juga. Marilah ibadah. Biarkan diri dan jiwa kita tenang. Bergerak dalam nyanyian, berteduh dalam doa, serta hanyut dalam kekayaan firman Tuhan. Marilah saudara-saudara kita berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau tidak membenci satupun yang telah Kau ciptakan. Engkau mengampuni semua orang yang menyesali dosanya. Di tengah pandemi COVID-19 yang masih melanda, buatlah kami sadar dan mengakui betapa buruknya keadaan kami, bahwa kami fana dan rapuh, kami hanya debu dan abu. Di hadapan-Mu kami tunduk dan menyesal, serta berkabung atas dosa kami. Ampuni dan layakkan kami, biar kami kembali menjadi milik-Mu. Sebab Engkau Allah Maha Pengasih dan Pengampun. Engkau tidak mengingat-ingat dosa kami. Engkau yang kami puji dan sembah melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dan Roh Kudus, sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Injil Matius 4 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Pencobaan di padang gurun. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Injil Matius 11 ayat 28 sampai dengan 30. "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kesenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan."
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan merefleksikan tentang Rabu Abu yang merupakan awal permulaan di mana Yesus pada waktu itu akan memulai atau akan mengalami segala penderitaannya. Dan sebelumnya saudara-saudara, mari kita mendengarkan dan membaca dari Alkitab. Injil yang pertama ada tiga bacaan. Yang pertama Injil Markus pasal 8, silahkan saudara-saudara mempersiapkannya. Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 35. Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 35, itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23. Injil Matius pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Dan pemberitaan atau pemberitahuan ketiga dari Injil Markus. Tadi pertama Markus pasal 8, kedua Matius pasal 17, dan yang ketiga Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan 34. Baik, saudara-saudara, kita akan baca dan dengar. Yang pertama dari Markus pasal 8 ayat 31 sampai 35. Tapi sebelumnya saya mau mengajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ketika kami mau mendengar, membaca firman-Mu ya Tuhan, karuniakanlah kami Roh Kudus-Mu. Buatlah kami bukan cuma pandai mengerti, tapi juga mau menyambut dan melakukannya dan merefleksikan apa yang Tuhan Yesus alami pada 2000 tahun yang lalu. Masa atau saat di mana Tuhan Yesus akan memasuki penderitaannya. Tuhan menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kepadamu kami berdoa. Amin. Pemberitahuan pertama, Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai 35, demikian disebutkan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Nyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Itu bacaan yang pertama, saudara-saudara. Lalu yang kedua dari Injil Matius, pasal 17 ayat 22 sampai dengan ayat 23. Matius pasal 17 ayat 22 sampai 23 menyebutkan, pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Dan yang ketiga, pemberitahuan ketiga, saudara-saudara, dari Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat 34. Markus pasal 10 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Demikian mengungkapkan, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas, dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, dan ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Demikian saudara-saudara bacaan yang menjadi dasar untuk kita merenungkan makna dari Rabu Abu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai persekutuan atau gereja, hari Minggu tanggal 14 yang lalu, yang baru 2-3 hari ya, kita mengakhiri siklus masa Natal. Dan sekarang saudara-saudara, kita memasuki siklus masa Paskah yang diawali dengan masa persiapan, yaitu Prapaskah. Masa Prapaskah adalah 40 hari yang dimulai dengan hari Rabu Abu. Mengapa disebut dengan hari Rabu Abu? Karena memang saat itulah saudara-saudara masa penyesalan diri, karena menyadari dalam penyesalan itu harus ada pertobatan. Pertobatan juga introspeksi diri. Sebab menyadari bahwa semua kesalahan dan dosa di masa yang lalu
dapat kita tinggalkan, dapat kita lepaskan, dan kita jauhi. Lalu kemudian makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah saudara-saudara masa prapaskah yang kita rayakan atau kita jalani. Jadi menjelang kita memasuki masa Paskah, mengingat rayakan Paskah, kebangkitan Yesus Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat. Sebab saudara-saudara, Yesus yang kita tahu itu, dia bukan cuma mengalami penderitaan, tapi juga dia mati. Dia mati di kayu salib, tapi bukan cuma mati. Dia juga bangkit. Dia bangkit dari kubur. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal ini mengingatkan, menyadarkan kita bahwa Yesus itu memang benar-benar Tuhan. Dia bukan cuma sekedar manusia, tapi dia juga Tuhan. Dan kita meyakini, kita mengimani itu. Dan oleh sebab itu, dalam masa Prapaskah ini ada sarana atau waktu yang diberikan kepada kita. Ketika kita mengakui, mengimani Yesus Kristus itu adalah Tuhan, maka kita harus dapat membuktikan diri, menunjukkan diri dalam wujud bagaimana kita menyesali. Berkabung karena apa? Karena dosa-dosa kita. Lalu juga saudara-saudara mau bertobat dan introspeksi diri, meninggalkan kesalahan dan dosa-dosa itu dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelaksanaan ibadah hari Rabu Abu memang belum sepenuhnya dijalankan atau dilaksanakan jemaat-jemaat GPIB. Karena memang saudara-saudara, sebagian jemaat GPIB beranggapan bahwa tradisi hari Rabu Abu itu adalah tradisi gereja Katolik. Mungkin saudara-saudara tahu ya, bahwa dari sejak dulu memang gereja Katolik sudah merayakan tradisi gereja, yaitu tradisi Rabu Abu. Dan kita pada waktu itu kita belum melaksanakannya. Dan kita beranggapan itu tradisinya gereja Katolik. Ternyata bukan. Tradisi Rabu Abu, saudara-saudara, ini merupakan tradisi gereja. Bahkan pada perjanjian lama, dari sejak perjanjian lama, saudara-saudara, umat Tuhan merayakannya. Yaitu dengan cara mengoleskan abu di dahi. Atau juga meletakkan abu di atas kepala. Atau bahkan saudara-saudara dengan duduk di abu. Duduk di abu, dan ini bukan tradisi gereja Katolik. Tapi ini tradisi umat Tuhan, umat Allah dalam perjanjian lama. Sehingga menjadi tradisi yang turun-temurun dilaksanakan oleh umat Tuhan. Juga sampai pada perjanjian baru. Dan sampai juga pada masa kini. Jadi kalau ada pandangan, anggapan bahwa tradisi Rabu Abu itu adalah gereja, tradisi gereja Katolik, itu salah. Memang mereka sudah menjalankannya lebih dulu. Sementara kita baru mulai
jalankan. Bahkan mungkin masih sampai sekarang ini tidak semua gereja atau jemaat GPIB yang merayakan atau melaksanakannya. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau tadi dikatakan Rabu Abu itu ditengarai, ditandai dengan memberi tanda di dahi atau meletakkan abu di kepala, duduk di abu, ya, abu atau debu. Jadi duduk dalam abu dan lain-lain itu, saudara-saudara, adalah tanda penyesalan. Penyesalan, perkabungan, ratap, ya, meratapi atas dosa-dosa yang sudah dilakukan, dan oleh sebab itu memohon pertolongan Tuhan agar Tuhan berkenan mendengar dan mengampuni. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita merayakan Rabu Abu ini sebagai awal penyesalan diri kita, sebagai bentuk ratapan diri kita, sebagai upaya pertobatan kita, karena Yesus Kristus sudah rela menempuh jalan sengsara. Itu tadi yang seperti ada dalam bacaan, 3 bacaan kita tadi. Yesus sudah rela menempuh jalan sengsara, menderita. Tujuannya untuk apa? Untuk keselamatan hidup kita. Untuk memberi pembaharuan dan mengampuni dosa-dosa kita. Untuk memberi kesempatan supaya kita yang sudah diampuni hidup dalam pembaharuan, maka jalani hidup dalam pembaharuan itu, hidup dijalani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Hidup dalam penyesalan, hidup dalam pertobatan yang kita lakukan, saudara-saudara, tidak hanya sekedar pada saat kita merayakan atau melaksanakan peristiwa tradisi hari Rabu Abu, masa Prapaskah. Ada orang ya, biasanya kan begitu. Atau misalnya pada waktu Natal, menjelang Natal, mereka semua pada saling mengampuni. Cium cipika-cipiki. Ya, kalau sekarang kan sudah tidak boleh, apalagi karena masa pandemi ini. Tapi mungkin untuk selanjutnya juga belum boleh kita lakukan. Cium cipika-cipiku sebagai bentuk kekerabatan, persahabatan, hidup yang saling mengakui, menerima. Lalu yang tadinya bermusuhan berbaikan kembali pada saat menjelang masa raya Natal. Itu bulan Desember, November, Desember. Nanti di bulan Januari, pertengahan Januari, kalau yang tadinya November, Desember, pertengahan Januari, gencatan senjata, amarah dipendam, disimpan untuk sementara waktu. Lalu sesudah itu marahan lagi, musuhan lagi, gencatan senjata dicabut, perang lagi. Nah, saudara-saudara, Rabu Abu yang ditandai dengan penyesalan, pertobatan, ada niat untuk masuki hidup dalam pembaharuan, juga harusnya bukan cuma penyesalan pada saat ini, pada saat kita merayakan Rabu Abu menjelang Paskah. Tidak. Nanti kemudian setelah Paskah mulai lagi kita marahan lagi, kita baku musuh lagi. Bukan itu yang dikehendaki. Tuhan sudah memberi diri. Tuhan sudah rela mengalami hidup dalam penderitaan untuk kita mengalami hidup dalam pembaharuan. Maka hidup dalam pembaharuan yang ditandai dengan penyesalan, pertobatan, itu juga harus menyertai kehidupan kita.
Semakin hari semakin terus berusaha untuk berubah. Berubah dalam arti bukan secara fisik, tapi berubah dalam bentuk pembaharuan budi. Berubah dalam bentuk perilaku kehidupan yang benar, yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu semakin hari harus semakin bertumbuh, bertambah menjadi lebih baik. Tidak statis, diam di tempat, tidak ada perubahan. Padahal yang dikehendaki di sini adalah kita harus mengalami perubahan. Perubahannya itu menuju kebaikan. Sesuatu yang berarah pada hal yang lebih baik. Bukan yang malah mundur misalnya, atau statis hanya diam di tempat, tidak. Tapi berubah semakin hari semakin menjadi lebih baik. Baik sebagai pribadi ataupun sebagai keluarga, sebagai gereja, bahkan kita di tengah lingkungan masyarakat, di tempat kita bekerja, berkarya, dimanapun kita ada. Inilah saatnya kita mulai membenahi diri untuk menjadi lebih baik lagi. Sehingga saudara-saudara, makna hari Rabu Abu yang kita ingat rayakan, 40 hari yang kita renungkan dalam rangka menuju pada Paskah, kebangkitan Yesus itu tetap memiliki arti, ada bobotnya. Bobotnya adalah karena kita dalam kesempatan itu benar-benar mau berubah. Benar-benar mau mengintrospeksi diri, benar-benar mau menjadi lebih baik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita jalani, manfaatkan ini kesempatan Rabu Abu dan hari selanjutnya untuk kita terus dapat menjadi lebih baik, jalani hidup sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, baik dan benar seturut kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara, mari kita secara pribadi berdoa masing-masing.
Marilah saudara-saudara, sekarang kita bersama-sama naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami, sadarkanlah kami senantiasa. Kami ini berasal dari debu. Kami lemah, kami terbatas. Kami tidak memiliki kekuatan untuk dapat melakukan semua yang bisa kami lakukan, kerjakan tanpa pimpinanmu, tanpa penyertaan dan bimbinganmu ya Tuhan. Tapi kami yang lemah terbatas ini seringkali kami justru menjauhkan diri darimu Tuhan. Memenuhi menjalankan hidup seperti atau seturut dengan kehendak kami, bukan kehendak Tuhan. Atas dosa-dosa kami ini Tuhan, kami mohon ampunilah kami. Lalu berilah kami kesempatan untuk dapat terus menghayati renungkan kuasa dan kasih Tuhan yang menyertai kami, yang ada bersama-sama dengan kami, yang Tuhan karuniakan kepada kami, sehingga kami boleh mengalami hidup dalam pembaharuan. Maka kesempatan yang Tuhan berikan, beri kami juga kemampuan untuk dapat memanfaatkan, menjalani hidup ini, menjalani sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, baik dan benar seturut dengan kehendak Tuhan. Sebagai pribadi, keluarga, persekutuan umat Tuhan Jemaat GPIB Charis, dan juga di mana-manapun kami beraktivitas, berkarya, berusaha, kami memohon kepadamu Tuhan, berkatilah kami dalam kebersamaan sebagai gereja, persekutuan umat Tuhan GPIB Charis, siapapun kami adanya, apapun fungsi dan profesi kami, apapun tugas tanggung jawab pelayanan kami, Tuhan kuasai sertai kami, layak mampukanlah kami Tuhan mengisi dan memenuhi kehidupan ini sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami rindu Tuhan Engkau memberkati kami. Kami rindu Tuhan menolong kami di tengah persoalan yang kami hadapi dan juga tantangan yang kami hadapi. Tuhan, Engkaulah bersamamu kami mau hadapi untuk atasi. Terima kasih Bapa di sorga. Hadirlah selalu dalam kehidupan kami. Jadikan kami, pakailah kami sebagai alat Tuhan, menjadi saluran berkat, teladan bagi banyak orang. Karena untuk itulah Tuhan hadirkan kami dimanapun kami ada. Kami berdoa biarlah Tuhan Engkau yang senantiasa menguasai menyertai kami di dalam pelayanan, kesaksian, persekutuan kami selaku jemaat GPIB Charis. Kami juga di tengah lingkungan masyarakat di mana kami ada. Tuhan menolong kami supaya kami dapat membangun, membina hubungan baik bersama anggota lingkungan masyarakat, tetangga dimanapun kami berada. Dan perilaku hidup yang mendatangkan kebaikan terus dapat kami ungkapkan. Kami berdoa ya Tuhan bagi negara dan bangsa kami. Keberadaan kami di tengah lingkungan masyarakat. Tuhan beri kami kekuatan, kemampuan. Tuhan berkati negara dan bangsa kami. Untuk kami dapat jalani hidup dan mengupayakannya, membangunnya, dan juga mengisi dengan kebaikan-kebaikan Tuhan yang bermanfaat bagi hidup berbangsa, bernegara, serta bermasyarakat. Bahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, tapi kami tahu Tuhan ada upaya-upaya untuk mengatasinya. Tuhan memberkati dan menolong.
Terima kasih Bapa di sorga, kami sadar kelemahan keterbatasan kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Tuhan menolong kami supaya kami layak di hadapan Tuhan, merenungkan terus serta merefleksikan diri dalam mengingat rayakan pengorbanan kasih sayang Tuhan di dalam kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami naik persembahkan di dalam nama Yesus Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mari saudara-saudara terkasih, kita memberikan persembahan. Puji namanya
berdoa. Ya Tuhan Yesus, di hari Rabu Abu mengawali masa Prapaskah ini, kami menyadari bahwa tubuh, jiwa, roh dan semua yang kami miliki adalah dari tangan-Mu. Kami ada sampai saat ini adalah anugerah-Mu. Kini kami memberi persembahan sebagai tanda kesediaan kami untuk berbagi kepada sesama. Biarlah setiap hari di masa Prapaskah ini, kami juga mau melakukan puasa agar dapat mendermakan sesuatu setiap hari untuk diteruskan kepada sesama yang membutuhkan. Dengan demikian, kami terus berjalan di jalan sengsara mengikuti jejak-jejak-Mu sampai kemenangan kami di dalam kebangkitan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, masuki dan jalani masa Prapaskah ini untuk menyambut Paskah. Ingatlah selalu makna Abu yang telah kita terima, bahwa kita menyesali dosa dan bertobat. Kita mengarahkan hati kepada Kristus yang sengsara, mati dan bangkit demi keselamatan kita. Kita memperbarui janji-janji yang kita ucapkan dalam pembaptisan, yaitu kita mati atas hidup yang lama dan bangkit kembali dalam hidup yang baru bersama Kristus. Akhirnya kita menyadari bahwa kerajaan dunia ini akan berlalu dan kita berjuang untuk hidup dalam kerajaan Allah sekarang ini serta merindukan kepenuhannya di surga kelak. Saudara-saudara dipersilakan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan kita Yesus Kristus.
Saudara-saudara, terima kasih karena kita sudah melaksanakan ibadah Hari Rabu Abu. Tetaplah ada di dalam upaya untuk pertobatan, introspeksi diri, memperbaharui kehidupan. Selamat merayakan Hari Rabu Abu dan mempersiapkan diri menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati.